Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi anak-anak pada pembelajaran yang kedua. Pada hari ini, selain kita membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif, kita juga akan membahas tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Nah, ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation, atau merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, dalam bahasa Indonesia, ASEAN juga disebut sebagai Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, pendiri dan berdirinya. Nah, berdirinya itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ini mengadakan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok ya. Berarti namanya Deklarasi Bangkok berarti dia diadakan di daerah Thailand ya, kota Bangkok ya, di mana mereka semua sepakat untuk mendirikan kerjasama yang disebut dengan ASEAN. Nah, dari Indonesia saat itu pada tahun 67 itu dikirim delegasinya, yaitu adalah Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Kemudian yang kedua ada Tun Abdul Razak, delegasi dari Malaysia. Kemudian S. Rajaratnam, itu delegasi dari Singapura. Kemudian Tanat Koman, delegasi from Thailand. Kemudian Narsis Koramus dari Filipina. Selain itu, nanti juga akan ada kelima negara lain ya, sehingga nanti anggota ASEAN berjumlah menjadi 10 negara. Nah, untuk menghafalnya, ingat ya, Civita Main. Apa itu Civita Main? Itulah singkatan dari Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Di mana Singapura itu di bawahnya adalah raja ya, Raja Narsis Mantu Adam. Raja itu dari Singapura, raja apa? Raja Ratnam tadi ya. Kalau Filipina berarti Narsis Koramos. Man itu berarti Tanat Koman dari Thailand. Ma itu Malaysia, orangnya siapa? Tuh, Tun Abdul Razak ya. Kemudian Adam Malik from Indonesia. Itu cara mengingat ya. Civita Main, Raja Narsis Mantu Adam. Itu adalah pendiri-pendiri dari ASEAN. Kemudian ini adalah 5 negara lainnya, yaitu Brunei, Myanmar, Kamboja ya. Itu singkatannya. Kepanjangannya apa? Bru-nya Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Silakan diingat baik-baik. Civita Main, Raja Narsis Mantu Adam, Brunei, Myanmar, Kamboja. Nah, ini adalah orang-orangnya ya. Nah, itu ada delegasi pendiri ASEAN. Dimulai dari sebelah kiri ya. Ada Malik, Narsis Ramos, Tun Razak, S. Rajaratnam, Tanat Koman dari Thailand. Nah, latar belakangnya apa sih kok ASEAN bisa didirikan? Nah, yang pertama adalah persamaan geografis ya. Sama-sama diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu Asia dan Australia ya. Kemudian diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kemudian ada persamaan budaya ya, sama-sama memiliki budaya yang sama. Kemudian persamaan nasib, sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing kecuali Thailand. Nah, Thailand walaupun tidak pernah dijajah oleh bangsa asing, tapi karena dia sudah ada di kawasan Asia Tenggara dan memiliki empati yang sangat baik pada kita semuanya, sehingga dijadikan sebagai anggota ASEAN atau juga sebagai pendiri dari ASEAN itu sendiri. Kemudian ada persamaan kepentingan di berbagai bidang ya. Nah, berbagai bidangnya nanti mungkin akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Kemudian adalah isi deklarasi Bangkoknya apa aja sih? Nah, yang pertama adalah memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk
kepentingan bersama ya, seperti bidang ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kemudian memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara ya. Berarti mereka semuanya sepakat mendeklarasikan untuk saling membantu dalam hal-hal yang ada dalam deklarasi Bangkok ya. Kemudian anggota-anggota ASEAN-nya ini ya, ada 10 negara. Dimulai dari 5 negara pertama yaitu pendiri ASEAN, diikuti oleh Brunei pada tahun 84, Vietnam 95, Laos dan Myanmar bergabung di waktu yang sama, dan itu adalah Kamboja. Nah, ini bendera negara-negara ASEAN-nya ya. Silahkan ingat aja, itu ada Brunei sampai ke Vietnam. Hati-hati ya, itu ada Indonesia sama Singapura, itu hampir sama, jangan sampai terbalik. Kemudian nah, ini petanya ya. Nah, itu oke. Itu ada dari Myanmar sampai ke Brunei ya. Itu silakan dipahami lokasi-lokasinya ya. Nah, itu ada Brunei dan Singapura, itu yang paling kecil tuh ya kawasannya. Tapi walaupun paling kecil, Singapura itu terkenal dengan negara 1001 larangan. Bersih banget di situ ya. Nah, kalau untuk Brunei itu walaupun kecil tapi dia merupakan negara yang paling kaya. Itu juga adalah negara petrodolar, karena dia dapat menghasilkan minyak bumi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kita lanjutkan lambangnya ya. Nah, itu warna biru itu melambangkan keamanan, kestabilan. Warna merah itu semangat dan dinamisme, semangat perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kuningnya itu adalah warna kuning melambangkan kemakmuran. Kemudian putih itu melambang ketulenan. Selain itu juga ada arti simbol 10 tangkai padi, yang artinya adalah cita-cita pelopor pembentuk ASEAN. Yaitu bersatu dan bersahabat. Sedangkan kenapa sih bulat, nggak segitiga, nggak kotak gitu ya? Karena bulatan itu melambangkan kesatuan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini letak-letaknya ya. Secara astronomis itu berada di antara 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berarti astronomis itu mereka berada di kawasan yang sama ya, sekitaran situ. Kemudian ini secara geografisnya tadi sudah disampaikan. Kemudian perbatasan ASEAN itu kalau di sebelah utara itu ada daratan Cina, timur itu ada Pasifik ya. Kemudian ada sebelah selatan itu adalah ada di Samudra Hindia ya. Kemudian sebelah baratnya itu adalah India dan Samudra Hindia. Ini julukan-julukannya nih yang harus kita ketahui juga. Indonesia mah banyak banget ya, ada negeri Komodo, Jambu Khatulistiwa, negara Arus Maritim, dan sebagainya. Selanjutnya ada negara Malaysia, itu disebut dengan negeri jiran. Seperti Singapura juga negeri jiran ya. Jiran itu artinya adalah negara tetangga atau negara yang paling dekat dengan Indonesia. Kemudian ada Singapura, negeri singa atau 1001 larangan. Dimana situ banyak sekali larangan-larangan yang ada di Singapura ya. Bahkan untuk merokok di sembarang tempat itu tidak diperbolehkan. Kemudian Thailand, negeri gajah putih, 1000 pagoda atau tanah merdeka karena tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Ada Filipina, negeri lumbung padi, berarti penghasil lumbung padi terbesar di kawasan Asia Tenggara ya. Dan ada Brunei tadi sudah sebutkan, petrodolar. Kemudian tanah emas Myanmar. Kamboja itu negeri Angkor Wat atau Hell on Earth, di mana itu waktu ada suku Khmer Merah ya, itu melakukan pembantaian di daerah Kamboja, sehingga disebutnya adalah Hell on Earth, itu neraka di bumi. Vietnam Rose. Laos tanah terkunci, kenapa sih? Karena dia diapit oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya, jadi dia tidak berbatasan dengan perairan ya, langsung
dengan negara-negara lain, sehingga disebut dengan tanah terkunci atau the lock country. Kemudian ada Timor Leste, ini ya negara tamu ya yang terbaru, yang asalnya itu negara Timur ya. Pada saat tahun 99-an itu lepas dari Indonesia dan mendirikan negara menjadi Timor Leste atau dengan julukan Bumi Lorosai. Kemudian ini profilnya ya. Kalau Indonesia udah jelas ya, ibu kotanya Jakarta, bahasa Indonesia, mata uang rupiah, kemerdekaan, luas wilayah sekitar 1.900-an, 90-nya itu sampai 260 juta tuh ya. Tahun 2017 terakhir ya, menurut data dari statistika sensus pendudukan. Kemudian lagu Indonesia Raya itu sebagai lagu nasionalnya sudah pasti ya. Tanggal bergabung udah pasti itu karena negara pendiri ASEAN, tanggal 8 Agustus 67. Kemudian profil negara Malaysia itu ibu kotanya Kuala Lumpur, jumlah penduduknya sampai 31 jutaan ya. Bahasanya Melayu, ada juga bahasa India ya, yang kayak si Jarjit tuh kalau di film Upin dan Ipin ya. Tapi kebanyakan sih mayoritas Melayu. Mata uangnya ringgit, hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus 57, luas wilayahnya sama sekitar 300-an kilometer persegi. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Tanggal bergabung sama ya, tanggal 8 Agustus 67 karena negara pendiri. Nah, ini silahkan nanti dilihat aja, dibaca-baca lagi. Itu ada Thailand, ibu kotanya Bangkok, bahasanya Thai ya, bukan itu ya. Tapi Thai disatukan. Kemudian mata uangnya Baht. Lagu nasional itu Pleng Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Luas wilayahnya sekitar 500 ribuan, jumlah penduduknya 68 jutaan. Dan hari merdeka tidak ada karena tidak pernah dijajah ya. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada Filipina, ibu kotanya Manila, bahasanya Filipino atau Tagalog dan juga campuran Inggris ya. Mata uangnya peso, bukan peso pisau ya, beda lagi. Hari kemerdekaannya tanggal 12 Juni, kemudian dia jauh dari negara Spanyol ya. Luasnya 300 ribu, jumlah penduduknya 104 jutaan. Lagu nasionalnya Lupang Hinirang atau Chosen Land ya dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ini negara pendiri berikutnya. Siapa? Oh, ada Brunei, maaf ya. Kita skip dulu aja. Saya tadi Singapura dulu ya. Oke, Brunei itu ada luas wilayahnya sekitar 5 ribuan, jumlah penduduknya segitu. Mata uangnya dolar Brunei. Hari merdeka. Bahasa resminya Melayu kebanyakan. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Tanggal bergabungnya 7 Januari ya, tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian nah ini negara kelima pendiri ASEAN. Singapura itu kecil banget ya, 697 km persegi. Jumlah penduduknya 5 juta, hanya 5 juta sekian. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil itu ya, dari bahasa India ya, Tamil tuh. Kemudian mata uangnya dolar Singapura, hari kemerdekaannya itu tanggal 9 Agustus. Lagunya saya adalah Majulah Singapura. Ibu kotanya ya udah Singapura ya, karena cuma segitu sedikit. Oke, selanjutnya negara ke-7 ya. Vietnam. Ibu kotanya Hanoi. Kemudian jumlah penduduknya 96 jutaan. Bahasa resminya Vietnam pastinya ya. Patongnya dong. Jangan lupa dong ya. Hari kemerdekaan 2 September 45, berarti beda berapa bulan ya? Sebulan kemudian berarti ya dari kita. Oke, luas wilayah 330 ribuan. Lagu nasionalnya adalah Tien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Tanggal berapanya 28 Juli 95. Selanjutnya Laos, itu ibu kotanya Vientiane. Luas wilayahnya 236 ribu. Mata uangnya Kip ya, Kip Laos. 19 Juli itu hari merdekanya. Sama-sama dari Perancis ya, sama kayak Vietnam. Kemudian lagu nasionalnya adalah Peng Chat Lao.
Jumlah penduduknya sekitar 7 jutaan, bahasa resminya Lao. Nah, Myanmar, Napiatau ya. Agak lumayan ribet ya di itunya. Oke, bahasa resminya Myanmar, mata uangnya Kyat ya. Luas wilayahnya 670 ribuan, jumlah penduduknya 55 juta. Hari merdeka 4 Januari 48 dari Inggris ya. Berarti itu negara kerajaan ya. Pokoknya ciri-cirinya kalau dia dijajah oleh negara Inggris berarti kebanyakan negara-negara jajahannya itu adalah nanti menggunakan sistem pemerintahan monarki atau kerajaan juga ya. Lagu nasional Kabamake atau Till the End of the World. Kabamake. Tanggal bergabungnya 23 Juli 1997. Kemudian ada yang kelewat belum? Oh iya, Kamboja ya. Ibu kotanya Phnom Penh, jumlahnya 16 jutaan. Bahasa resminya Khmer ya, karena itu ada suku Khmer merah di situ ya. Mata uangnya rial. Luas wilayahnya 181 ribu. Hari kemerdekaannya itu 9 November dari Perancis. Lagu nasionalnya Nokoreach atau Royal Kingdom. Tanggal bergabungnya yaitu 16 Desember 98. Terima kasih. Itu adalah pembelajaran untuk negara-negara ASEAN sedikit dulu ya. Nanti kita akan sambung yang lebih dalam lagi di pembelajaran berikutnya. Oke ya. Itu adalah kenapa? Itu adalah karena Indonesia merupakan satu pendiri atau penggerak juga ya di negara ASEAN. Nah, semoga semuanya ya negara-negara ke-10 negara tetangga ini selalu berdamai dalam keadaan aman, tentram ya, semuanya bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan terutama ya di kawasan Asia Tenggara. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.